Makin panas, tantangan debat LBP dengan Rizal Ramli. Ekonom senior Rizal Ramli menerima tantangan debat dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Joko Widodo. Hal itu sampaikan Rizal Ramli melalui perwakilannya Adi Masardi saat konferensi pers bersama jaringan pro-demokrasi Prodem di Jalan Tebet Barat, 4 Jakarta Selatan, Rabu 10 Juni. Adi Masardi mengatakan, Rizal Ramli bukan menantang Luhut secara pribadi, melainkan Luhut sebagai tim ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi. Kita itu lihatnya Luhut itu sebagai tim ekonomi. Jadi, sekali lagi, yang akan dihadapi Bang Rizal itu menjawab tantangan tim ekonomi Kabinet Joko Widodo. Jujarnya. Sehingga kata Adi, Rizal meminta agar Luhut mengajak tim ekonominya dalam debat nantinya jika terlaksana. Karena itu, jumlahnya terserah. Pak Luhut mau bawa serombongan tim ekonomi. Tapi, paling tidak harus ada Menteri Keuangan, harus ada Menko Ekonomi, terang Adi. Debat ini, sambungnya, sangat penting lantaran pemerintah harus mempertanggungjawabkan kepada publik setiap langkah kebijakan yang diambil. Karena ini bagian dari proses demokrasi kebijakan pemerintah yang harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan itu juga komitmen Prodem, agar setiap langkah kebijakan pemerintah ada argumentasinya, ada pertanggungjawabannya kepada publik. Jelasnya. Lebih lanjut, kalau Rizal Ramli menang debat lawan Luhut, semua tim ekonomi Jokowi harus mundur. Ekonom senior Rizal Ramli akhirnya luluh dan mau meladeni tantangan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk tetap bertatap muka berdebat mengenai kebijakan utang pemerintah. Kesanggupan Rizal disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adi Masardi sebagai juru bicara dalam jumpa pers di Bilangan Tebet, Jakarta, Rabu 10 Juni. Adi menambahkan bahwa agar debat menjadi lebih serius, Rizal Ramli mengusulkan adanya punishment. Jika Rizal Ramli kalah, maka dia berjanji tidak akan lagi mengkritik pemerintahan Jokowi. Kalau RR menang, dia minta semua tim ekonomi malah mundur, tegasnya. Adi lalu menegaskan, antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Rizal Ramli bersahabat sudah sangat lama, apalagi sama-sama di Kabinet Gus Dur. RR, lanjut Adi, ingin menyampaikan pesan bahwa Luhut adalah menteri paling senior. Sebagai sesama menteri di era Gus Dur yang dikenal karena intelektual, Luhut harus bersama-sama ikut mewariskan demokrasi ini lewat dialog yang bertanggung jawab. Kader-kader demokrasi mendatang harus memiliki legasi bahwa ada tokoh-tokoh pendahulu yang menghormati demokrasi. Harapannya ke depan, demokrasi dan pemerintahan lebih baik. RR tidak lihat Luhut sebagai personal, tapi representasi Kabinet Jokowi. Oleh karena itu, dia menjawab tantangan, dan ini bukan personal, tekan Adi Masardi. Jadi kapan tanggalnya? Pihak Rizal Ramli tetapkan tanggal 24 Juni. Tantangan debat yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akhirnya diterima oleh ekonom senior Rizal Ramli. Tantangan itu diterima setelah didatangi oleh Ketua Majelis Jaringan Pro-Demokrasi Iwan Sumule yang meminta dirinya untuk menerima tantangan debat dari Luhut. Untuk itu, pihak Rizal Ramli pun telah menyiapkan waktu pelaksanaan debat, yakni pada 24 Juni mendatang. Waktu sudah saya tetapkan kepada pihak Bang Rizal Ramli, diwakili oleh Bang Adi Masardi, tanggal 24 Juni ini. 2 minggu dari sekarang, saya sudah tetapkan, ucap penyelenggara debat Adam Syah Wahab saat konferensi pers di Jalan Tebet Barat. Namun demikian, lanjut Adam Syah, untuk tempat penyelenggara akan disampaikan setelah pihak Luhut maupun tim ekonomi Joko Widodo bersedia dengan waktu yang diajukan. Untuk tempat, saya menunggu konfirmasi dari pihak Luhut Binsar Panjaitan yang nanti Prodem akan menyurati beliau. Adam Syah pun menjelaskan secara singkat teknis debat ini.
yaitu akan seperti debat Capres Amerika Serikat. Saya akan meniru teknis debat Presiden Amerika, yaitu silahkan mereka berdebat dengan fokus ekonomi. Tapi, tidak ada seperti debat Pilpres. Ini debat yang sangat bisa menggali secara luar biasa sisi dari Pak Rizal maupun sisi intelektualitas dari Pak Luhut, jelas Adamsyah. Bahkan sabung Adamsyah, nantinya juga akan ada juri yang menilai debat. Juri tersebut berasal dari masing-masing pihak peserta debat. Dan ada juri, karena akan diputuskan debat itu siapa yang unggul. Juri itu nanti, formatnya saya minta tim dari dia, Luhut, dan tim dari Bang Rizal untuk ketemu dengan saya. Tim saya untuk memformulasikan formatnya. Tapi biar fair, saya minta nama-nama juri dari Luhut dan nama-nama juri dari Bang Rizal. Nanti juga ada juri dari tim saya, pungkasnya. Sehubungan dengan perdebatan itu, inilah keresahan Dahlan Iskan. Mati berdiri, putuslah sudah harapan saya yang sempat meroket itu, membangun kilang besar agar kita swasembada bahan bakar minyak. Roket itu meluncur bukan tanpa alasan. Bacalah keterangan pers di Rut Pertamina usai dengar pendapat di DPR awal tahun tadi. Di forum itu terkesan begitu pastinya sudah tinggal jalan. Ini akan sangat bersejarah. Setelah 30 tahun Indonesia jalan di tempat, tidak bisa membangun kilang besar. Sebenarnya tidak semua punya perasaan meroket seperti saya, Dahlan Iskan. Banyak yang pesimistis sejak awal, pun tetap pesimistis meski keterangan di Rut Pertamina begitu menggiurkannya. Dahlan Iskan memang mencoba terus bersikap optimis, termasuk ketika dia tahu begitu sulit membangun kilang besar. Dahlan Iskan tidak pernah mencela kegagalan membangun kilang besar. Begitu sulitnya. Pun sekarang ini, ketika harapan roket itu ternyata menuki. Tentu, dia pernah ikut rapat-rapat tingkat tinggi yang membahas rencana membuat sejarah kilang seperti itu. Saya pun tahu betapa sulit. Dengan huruf besar, sulit. Jangan salahkan siapa-siapa. Maka secara pribadi, Dahlan Iskan pun mengambil kesimpulan harus ada terobosan lain yang out of the box. Sudah terlalu banyak energi untuk membicarakan pembuatan sejarah itu. Sudah 30 tahun, sudah sekian presiden. Setiap presiden ingin membuat sejarah. Apalagi ini sejarah yang sangat seksi, bisa mengatasi impor BBM, yang jadi sumber fitnah terbesar dan terpanjang dalam sejarah. Pikiran baru saya itu, waktu itu, mobil listrik. Tidak perlu lagi BBM. Memang, ide terlalu awal, sampai ada yang mempertanyakan soal tingkat emisinya. Betapa lucunya pertanyaan itu. Atau pertanyaan ini, di mana nanti chargingnya? Sampai-sampai saya harus menemukan jawaban ini. Kita itu bisa membangun ribuan pompa bensin, yang biayanya bisa 20 miliar per stasiun. Padahal membangun setiap charging itu hanya butuh 20 juta saja. Di mana sulitnya? Tapi ya sudahlah, itu sudah lewat. Sudah lama sekali, sudah 8 tahun. Perkembangan mobil listrik di dunia sudah begitu majunya, sudah sulit dikejar. Tapi pilihan solusinya kan tidak berubah. Tanpa mobil listrik, kita harus membangun kilang besar untuk mengolah minyak mentah menjadi BBM. Ada turunannya. Satu kilang besar berkapasitas 300.000 barrel per hari memerlukan investasi 70 triliun rupiah. Bagaimana bisa balik modal? Siapa yang mau mengucurkan dana segajah bengkak itu? Hitungan balik modalnya lebih panjang dari Dendels, dari Anyer sampai Panarukan. Pun, waktu saya masih ikut rapat-rapat tingkat tinggi dulu. Yang dicari ya, tinggal itu, bagaimana bisa balik modal. Kalaupun ada yang mulai berminat minta fasilitasnya ampun-ampun. Apa saja harus diberikan pada investor, baik dari pemerintah maupun dari Pertamina. Kesimpulan Dahlan Iskan lagi, fasilitas yang diminta itu sampai begitu tidak masuk akalnya, akal sehat maupun akal nasionalisme. Padahal kalaupun kita berhasil membangun kilang itu, minyak mentahnya toh masih juga impor. Tetap saja mobil listrik.
Sekarang, saya harus tetap optimis. Optimis level 3. Saya akan diam saja. Kalaupun diputuskan harus impor mobil listrik, apa boleh buat? Tentu masih banyak masalah teknis yang tidak mungkin saya tulis. Pembaca bisa teriak, saya tidak bisa bernafas, saking teknisnya. Tentu banyak juga alasan untuk tidak menyetujui terobosan itu. Hanya diperlukan satu alasan saja untuk setuju. Terlalu banyak alasan untuk tidak setuju. Bagaimana menurut pendapat Anda?